Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kecerdasan ekologis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alfandi M. Harahap. Yang kedua, saya sendiri Karisma Canita Seka Putri sebagai moderator. Yang ketiga, Maulana Asisyani. Yang keempat, Pamela Puspapane. Yang kelima, Muhammad Andika. Dan yang terakhir, Syarif Hidayat. Kesadaran ekologis merupakan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran tersebut harus dimiliki oleh para politisi dan pejabat pemerintah yang akan membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Kesadaran tersebut juga harus dimiliki oleh para penegak hukum dan pebisnis, serta masyarakat yang luas. Menurut Woolard, pada tahun 1996 mengemukakan 3 prinsip dalam mengelola lingkungan. Berikut penjelasan dari ketiga prinsip tersebut. Yang pertama, pemerintah memiliki kemampuan untuk membuat aturan, tetapi masyarakat tidak dapat menduga apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Yang kedua, lebih ditujukan pada sektor bisnis, yang menegaskan perlunya perusahaan yang bergerak mencari keuntungan, memerhatikan berbagai usulan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, serta memanfaatkan usulan tersebut untuk sekaligus membuka peluang bisnis. Lalu yang ketiga, bahwa sejak revolusi industri, berbagai perusahaan telah membuat lapangan hijau atau sabuk hijau dalam pembangunan pabrik, kompleks perkantoran, ataupun kompleks pemukiman. Baik, izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Maulana Aisyani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran ekologikal. Menurut Goldman, kesadaran ekologikal adalah sebuah kecerdasan memahami bagaimana alam bekerja, termasuk pengakuan dan pemahaman sistem kerja manusia yang berinteraksi dengan alam. Kecerdasan ekologikal memadukan antara kemampuan kognitif dengan rasa empati terhadap semua aspek kehidupan, terutama pada sistem alam secara menyeluruh. Kecerdasan logikal ditandai dengan kepekaan terhadap masalah ekologi dan dilanjutkan ekologikal memadukan antara kemampuan kognitif dengan rasa empati terhadap semua aspek kehidupan, terutama pada sistem alam secara menyeluruh. Kecerdasan logikal ditandai dengan kepekaan terhadap masalah ekologi dan dilanjutkan dengan kepedulian untuk melakukan tindakan yang konkret. Kecerdasan ekologikal ini dapat ditandai dengan kepekaan terhadap hal-hal kecil yang ada di sekitar kehidupan manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja Pamela Puspapane, NPP 300312, nomor absen 21. Saya akan menjelaskan mengenai faktor kecerdasan ekologis. Diperlukan komitmen untuk memelihara dan melestarikan potensi kekayaan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk itu diperlukan kecerdasan ekologis atau ecological intelligence sebagai 4 yang mendalam dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta berpikir kritis terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Kecerdasan ekologis berupa pemahaman dan penerjemahan hubungan manusia dengan seluruh unsur dan makhluk hidup lain. Manusia yang cerdas ekologis menempatkan dirinya sebagai kontrol terhadap lingkungan. Kecerdasan ekologis menghendaki manusia untuk menerapkan apa yang dialaminya dan dipelajarinya. Tentang hubungan aktivitas manusia dengan ekosistem, kecerdasan ekologis menempa manusia menjadi sebuah ekosistem yang menata emosi, pikiran, dan tindakan. Dalam menyikapi alam dan lingkungannya, apapun yang dapat kita lakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk meraih kualitas hidup dan kehidupan adalah berpikir, bertindak, dan berperilaku. Dengan pertimbangan ekologis,
Penanganan masalah lingkungan di tingkat publik membutuhkan kesadaran bersama yang lebih tinggi. Kebijakan terhadap suatu proyek yang memberikan dampak terhadap lingkungan hidup hendaknya dikaji secara matang dan mempertimbangkan resiko bukan saja kepada manusia, tetapi juga berdampak pada keseimbangan ekosistem dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja, Syarif Hidayat, NPP 300593. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mengenai studi kasus. Pakistan menjadi negara dengan lingkungan hidup terburuk di dunia, dengan lebih dari 310.000 kematian per tahun akibat polusi. Peshawar, Rawalpindi, dan Karachi ada 3 kota di Pakistan yang punya indeks polusi yang paling tinggi. Lingkungan hidup di 3 kota tersebut di bawah kualitas standar dengan berbagai pabrik berdiri di sana. Hal ini pada akhirnya memaksa pemerintah setempat memaksa perusahaan industri untuk memasang filter pembersih udara. Hingga saat ini, Pakistan masih berupaya membenahi lingkungan hidup warganya yang tak pernah jauh dari polusi industri dari kendaraan. Untuk slide selanjutnya, Perdana Menteri Imran Khan mendesak warganya untuk mengindahkan peringatan mengerikan dalam laporan perubahan iklim yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB pada Senin tanggal 9 bulan 8. Dia menyampaikan pernyataan saat meresmikan apa yang disebut para pejabat sebagai proyek Miyawaki, proyek hutan kota terbesar di dunia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan dari rekan-rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan ekologis berupa pemahaman dan penerjemahan hubungan manusia dengan seluruh unsur dan makhluk hidup lain. Manusia yang cerdas ekologis menempatkan dirinya sebagai kontrol terhadap lingkungan. Kecerdasan ekologis menghendaki manusia untuk menerapkan apa yang dialaminya dan dipelajarinya tentang hubungan aktivitas manusia dengan ekosistem. Kecerdasan ekologis menempa manusia menjadi sebuah ekosistem yang menata emosi, pikiran, dan tindakan dalam menyikapi alam dan lingkungannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat dicantumkan dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.